Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajarnya. Kita telah menyelesaikan bab 1, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab 2. Materi kita pada bab 2 adalah masalah himpunan. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian himpunan dan yang kedua mengenai anggota himpunan. Oke, kita langsung saja pada pembahasan kita. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari himpunan. Jadi sebenarnya apa itu himpunan? Dalam kehidupan sehari-hari, himpunan dapat diartikan sebagai kelompok, kumpulan, gerombolan, atau grup. Boleh juga gugus atau geng, ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari secara umum himpunan seperti itu. Bisa disebut kelompok, kumpulan, dan lain sebagainya, sejenisnya ya. Nah, tapi ingat, tidak semua kelompok, tidak semua kumpulan, tidak semua grup dapat dikatakan himpunan. Jadi memang himpunan itu merupakan kelompok, merupakan kumpulan, tetapi tidak semua kelompok dikatakan himpunan. Jadi kelompok yang bagaimana yang disebut himpunan? Nah, kita bahas. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya, maksudnya adalah jadi dapat kita tentukan mana anggota dan mana yang bukan anggotanya. Jadi di sini perlu ditekankan dapat didefinisikan dengan jelas, dapat diartikan dengan jelas. Ya. Kemudian sehingga ada kelompok yang merupakan himpunan dan ada kelompok yang bukan himpunan. Kan tadi sudah Ibu katakan bahwa himpunan itu adalah kelompok, tetapi tidak semua kelompok dikatakan himpunan. Jika tidak semua kelompok dikatakan himpunan, tentu ada kelompok yang termasuk himpunan, ada kelompok yang tidak termasuk himpunan atau yang bukan himpunan. Supaya lebih jelas tentang mana kelompok yang termasuk himpunan dan mana kelompok yang bukan termasuk himpunan, perhatikan tabel berikut ya. Perhatikan anak-anak ibu. Nah, ini tabelnya. Di sini terdapat kolom himpunan, jadi kumpulan yang termasuk himpunan, dan kolom yang bukan termasuk himpunan. Nanti kita langsung bandingkan ya, bagaimana yang dimaksud dengan kelompok yang termasuk himpunan. Artinya yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Nomor 1, kumpulan hewan berkaki 4. Ya, tentu anak ibu semua sepakat. Hewan berkaki 4 yang termasuk ke dalamnya adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, kucing, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan yang bukan termasuk himpunan, yaitu kumpulan hewan yang lucu. Nah, tentu beda-beda, setiap orang berbeda pendapat yang dimaksud dengan hewan yang lucu ini. Ada yang menganggap yang lucu itu kucing, ada yang menganggap yang lucu itu anjing, ada yang menganggap yang lucu itu panda, dan lain sebagainya. Jadi kamu tidak sama ya. Tentang hal ini tidak sama, kita tidak satu pendapat. Berbeda tadi dengan kumpulan hewan berkaki 4, kita langsung jawab kucing. Tidak ada yang bilang tidak. Semua mengatakan itu benar. Tapi kalau kumpulan hewan yang lucu, kucing. Nah, yang tidak suka kucing tentu tidak menganggap kucing itu lucu. Ya, itu maksudnya. Yang kedua, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, yang diawali dengan huruf M. Tahu semua kan apa saja? Mangga, setuju kan? Kemudian markisa, melon, dan sebagainya. Tentunya jambu tidak termasuk. Kenapa? Karena jambu diawali dengan huruf J. Terus bandingkan lagi dengan pada kolom yang satu lagi, yang bukan himpunan, kumpulan buah yang enak.
Tentu berbeda-beda. Ada yang suka pepaya, ada yang tidak suka. Ada yang menganggap bahwa semangka itu enak, ada yang tidak. Ada yang menganggap jambu itu enak, ada yang tidak. Ada yang menganggap jeruk yang enak, ada yang tidak. Jadi kelompok kumpulan yang seperti itu bukanlah kumpulan yang dapat dikatakan sebagai yang merupakan himpunan, begitu ya. Yang ketiga, kumpulan siswa di kelasmu yang lahir pada bulan September. Bisa kan, seandainya kita di kelas, anak-anak ibu bisa nunjuk, saya lahir di bulan September bu, saya bukan, saya di bulan Oktober, saya di bulan Januari, kan jelas. Dan tidak ada yang lahir 2 kali, ya. Di bulan September iya, di bulan Oktober iya, tidak ada. Makanya yang lahir di bulan September dapat menunjukkan pasti saya bu, saya bukan. Nah, kemudian yang satu lagi pada kolom yang bukan himpunan, kumpulan siswa yang cantik di kelasmu. Siapa sih yang cantik? Tentu penglihatan orang berbeda-beda, selera orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan si A yang cantik, ada yang mengatakan si A tidak cantik. Jadi yang seperti itu kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Ya, paham ya anak-anak ibu? Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Kumpulan warna pelangi. Setuju ya? Sama kita. Ada berapa warna pelangi? Ada 7. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Pasti hitam bukan termasuk. Pasti putih bukan termasuk. Kamu pasti sepakat akan hal itu. Berbeda dengan kumpulan warna yang disenangi siswa. Beda. Si A sukanya warna merah, si B sukanya warna pink, si C sukanya warna jingga, dan lain-lain. Kan berbeda. Ibu harap anak-anak ibu paham, anak-anak ibu mengerti tentang ini ya. Mana kelompok yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kita lanjutkan kepada anggota himpunan ya. Anggota himpunan, perhatikan. Suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Tahu kan huruf kapital? Huruf kapital itu adalah huruf besar. Dari apa saja hurufnya, Bu? Boleh dari A, B, C, D, sampai Z. Tetapi harus kapital A, B, C, dan seterusnya. Serta harus menggunakan kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal, itu ciri-ciri himpunan. Dia harus menggunakan kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Bisa kan anak-anak ibu buat kurung kurawal begini? Nah, gini. Ini disebut kurung kurawal. Paham ya? Selanjutnya, sebuah benda dikatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Tadi dikatakan himpunan seperti tadi. Kelompok hewan berkaki 4. Siapa anggotanya? Sapi, karena sapi kakinya 4. Ya. Kucing, karena kucing kakinya 4. Nah, itulah yang disebut dengan anggota himpunan. Kemudian anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Dan bukan anggota dilambangkan dengan gini, ya. Nah, cara buatnya ini anggota jika dicoret, bukan anggota, ya. Kemudian, nah ini dibaca elemen atau anggota. Kemudian yang dicoret tadi dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Paham ya Ibu Rasa? Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh pertama, perhatikan baik-baik. Diketahui A, ingat tadi penulisan himpunan. Himpunan harus ditulis dengan huruf kapital, kemudian harus menggunakan kurung kurawal. Ya, kita lanjutkan. Diketahui A adalah himpunan hewan bertanduk. Ya. Sisiplah tanda elemen atau bukan elemen pada titik-titik berikut. Ingat, A adalah himpunan hewan bertanduk. Terbayangkan apa saja hewan bertanduk? Nah, sekarang
Sapi titik-titik A. Sapi bertanduk atau bukan? Sapi bertanduk atau tidak? Ya, maka kita tulis elemen. Berarti sapi anggota himpunan A karena dia bertanduk. Kambing bertanduk atau tidak? Bertanduk, berarti elemen anggota. Kuda bertanduk atau tidak? Ada nggak tanduk kuda? Tidak, bukan elemen. Bukan elemen dari A ya, bukan elemen himpunan A. Kerbau ada tanduknya atau tidak? Ada, maka dia adalah anggota A. Itu untuk contoh yang pertama. Paham kan anak-anak ibu? Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, diketahui himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 15. Ayo dipikir. Kelipatan 3 yang kurang dari 15 apa? 3 ya. Tentu kamu harus tahu dulu apa kelipatannya. Kelipatannya yaitu 3, 6, 9, 12. Nah, itu kelipatan 3. 15 masuk atau tidak? Tidak, karena dia kurang dari 15. Ada kata kurang di situ. Artinya 15 tidak masuk, yang kurang dari 15. Oke, kita isi jawabannya. Kita isi jawaban titik-titik ini ya. 6 anggota B atau bukan? Iya, nih 6 anggota B. Elemen. Kemudian 8 anggota B atau bukan? Tidak ya anak-anak ibu. Kemudian 12 anggota B atau bukan? Iya. 15 anggota B atau bukan? Yo, tidak. Tapi 15 kan kelipatan 3 Bu. Memang, tapi yang diminta kelipatan 3 yang kurang dari 15. Paham ya Ibu rasa? Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak ibu ngerti, anak-anak ibu paham, dan pesan ibu tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.